Oke guys, sekarang saya lagi ada di Eskotel Tempekan. Nah, ini salah satu Eskotel yang saya bangun tahun 2019 ya. Tahun 2019 ini dibangun, selesainya awal 2020. Jadi desainnya kayak gini sih, asik banget. Jadi coba saya liatin keluar ya. Oke, jadi nah ini keluarnya kayak gini, kecil sih, cuma kayak 7 kamar. Nah ini daerahnya asik banget nih, daerah isinya udah villa-villa semua tuh. Ada villa, ini pokoknya daerah villa semua deh. Nah di atas sana Eskotel. Ntar kalau ke Bali boleh nih nginep sini, seru banget. Ntar saya ceritain, ntar ada cerita menarik tentang Eskotel ini. Nah ini begitu masuk, langsung kolam renang depannya. Wah. Jadi ini total ada 7 kamar yang ini ya, butik hotel. Nah ini temanya, tema desainnya dulunya Santorini, putih semua. Dulunya putih semua, tapi kemudian ketika udah banyak banget yang bermunculan Santorini kan sekarang kan, tiba-tiba kayak ada ribuan villa tema Santorini, ada ribuan hotel dengan tema Santorini. Ya kita rubah jadi sekarang tropikal. Nah ini dulu kaktus-kaktusnya masih ada. Nah sekarang temanya tropikal tuh. Nah tuh daun-daunnya semuanya tema tropis. Bahkan nih sekarang tuh kita ubah. Dulunya Santorini, sekarang tropikal, lebih up to date. Nah jadi yang menarik ini, hotel ini dulu dibangun 2019 dan kita launching di awal 2020. Nah 2020 kita launching bulan Januari. Nah, kita semua tahu apa yang terjadi di 2020 bulan Maret kan, lockdown. Dan ini di Bali, ini di daerah Canggu. Nah, lalu kemudian di sana jujur kita sempat panik sih. Waduh, gimana nih lockdown? Masalahnya ini bukan pakai uang kita sendiri, bukan pakai uang saya sama co-founder saya gitu. Jadi kita pakai uang investor di sini kan. Kita pakai uang investor, dan tentu saja pada saat kita presentasi kan ada estimasi return on investment dan segala macamnya. Masalahnya susah kita ngomong return on investment, orang lagi covid, kita nggak tahu waktu itu apa yang akan terjadi. Kita ngobrol sama investor, kita bener-bener kayak ya minta maaf lah, waduh ini takutnya kita nggak bisa sesuai ekspektasi karena tiba-tiba ada covid, tiba-tiba lockdown, kita juga nggak ngerti kan, kita nggak expect dong. Covid itu kan kejadian pertama kali terjadi dalam sejarah hidup saya dan co-founder saya dan partner saya kan. Ya untungnya kita punya investor tuh yang bener-bener support banget, investor yang bener-bener baik banget, investor tuh yang bener-bener kayak pengertian bahwa ya kita semua nggak ada yang expect, kita semua nggak ada yang tahu apa yang terjadi, kita semua nggak ada yang mengantisipasi covid karena nggak pernah terjadi sebelumnya. Dan dia bilang ya udah kita tetap jalan aja, ya udah apapun yang terjadi terjadilah, itu resiko bisnis. Untungnya kita punya investor baik banget, kita tetap disupport, tetap disemangatin, jangan sampai patah arang gitu kan. Dan apa yang terjadi kemudian ya kita lihat hotel-hotel banyak yang pada tutup, hotel-hotel banyak yang pada bangkrut, pada PHK karyawan. Terus ya ternyata nggak lama setelah itu kan ada keputusan bahwa hotel termasuk industri yang boleh buka, bisnis yang boleh buka. Itu pertama. Yang kedua, kita juga beruntung karena kita punya investor yang sangat pengertian, sangat suportif. Akhirnya ya kita tetap buka hotelnya karena memang boleh buka kan, selama covid hotel boleh buka, kita tetap jalanin. Dan ternyata keberuntungan kita berikutnya adalah banyak orang asing yang mereka stuck, nggak bisa pulang karena nggak ada penerbangan, dan hotel villa tempat mereka stay, kos-kosan tempat mereka stay tutup karena ownernya takut dengan covid. Akhirnya mereka nggak punya tempat tinggal. Apa yang terjadi? Mereka pindah ke hotel kita. Mereka dulu sini nih, bule semua di sini sampai ke dalam-dalam, bule semua. Dan mereka long stay. Long stay itu bukan 1 bulan 2 bulan, tahunan. Langsung stay setahun di depan, bayar di depan, stay selama setahun. Dan buat kita kayak oh my god, anugerah banget gitu kan. Nah, dan ada keberuntungan lagi berikutnya. Keberuntungan berikutnya adalah kita buka hotel, Eskotel ini di daerah Canggu di Bali itu ada 4. Jadi salah satunya ada Tempekan. Kita punya 4, ada Eskotel Jalak, Krisnantara, Vanili, dan Tempekan.
dan semuanya deket-deketan, cuman kayak beda gang doang lah ibaratnya, beda gang. Jadi kayak masing-masing ke semua outlet kita, ke semua unit kita tuh kayak cuman 2 menit 3 menit naik motor. Sehingga pada waktu itu untuk efisiensi kita bisa mengelola seluruh unit itu dengan 10 orang, mengelola 4 unit dengan 10 orang. Kok bisa? Pertama, unitnya deket-deketan, jadi lebih gampang. Yang kedua, kalau orang long stay, waktu itu ya, pada waktu itu karena dia long stay banget, kita nggak perlu ganti spray tiap hari, bersihin kamar tiap hari nggak perlu. Ya kayak kos-kosan aja, kos-kosan kan paling dibersihin seminggu sekali gitu kan. Nah kalau di sini di hotel ya kita kasih 3 hari sekali, tapi benar-benar menghemat banget pada waktu itu. Jadi di satu sisi kalau ditanya misalnya, kenapa kok Eskotel pada saat COVID waktu itu kita bisa okupansinya sampai 90%, 95% di Bali ya. Kalau yang di Jakarta lain cerita, ntar saya cerita lagi deh. Yang di Bali kok bisa 90-95%, gimana ceritanya, gimana caranya? Ya itu, satu, kita beruntung banget. Kenapa? Karena kita punya investor yang sangat suportif. Sehingga ya udah kita tetap maju. Kalau misalnya kemarin investor kita udah neken gitu kan, kalau misalnya investor kita tuh kayak rese gitu. Wah, ini gue nggak mau tahu. Pokoknya lo harus lo harus kasih gue cuan segini sesuai dengan proposal. Kalau nggak, gue laporan polisi lo. Kalau nggak, gue tarik duit gue gitu kan. Kalau kita dapat investor kayak gitu ya pasti tutup case hotel, pasti bubar. Pertama itu. Kedua, kita beruntung karena kita memilih untuk tetap buka. Kita tetap operasional, kita tetap yaudahlah kita jalan aja, kita hajar aja. Paling kita rugi bayar karyawan kalau misalnya nggak laku gitu kan. Kita beruntung, kita memilih jalan itu. Dan tentu saja kita beruntung juga karena pemerintah menetapkan hotel tuh boleh buka. Jadi banyak beruntung ya, banyak hokinya. Dan karena kita memilih untuk tetap buka, dan ternyata banyak banget hotel-hotel di Bali, di Canggu yang tutup. Nah akhirnya kita dapet tuh limpahan para tamu-tamunya, karena kan logikanya nggak ada tamu yang datang dong pada saat COVID. Maksudnya nggak ada tambahan wisatawan kan yang masuk, tapi wisatawan yang di dalam itu ke kita semua. Kita beruntung banget di sana, dan berkat itu akhirnya kita bisa survive. Dan karena kita 4 hotel akhirnya survive tahun 2020, di tahun 2022 kita nekat buka hotel baru lagi di Uluwatu. Jadi kita ketika orang-orang pada tiarap, terutama di bisnis pariwisata, kita malah buka hotel baru 2022 dan sukses. Nah akhirnya karena sukses ya sekarang kita pede banyak banget. Jadi yang ngajak kami kerjasama akhirnya ngasih mereka punya properti lah, ngasih mereka punya tanah untuk dibangun hotel, dan akhirnya kita grow terus. Nah jadi moral of the story-nya apa? Moral of the story-nya adalah kalau kamu punya properti, kerjasama sama Eskotel. Oke, thank you, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.